Babak 793. Bertaruh pada nasib negara, melihat wanita di Suanyi pergi. Su Luojing terdiam lama, lalu menghela nafas dengan suara rendah, merasa sangat rumit di dalam hatinya. Saya merasa terkejut dan tidak berdaya. Tentu saja, dia terkejut karena dia tidak menyangka kekuatan Surah Handi begitu menakutkan. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menghentikan Su Luohan. Panggil orang kuat dari klan Surah untuk datang dan membunuh mereka dengan paksa. Tentu tidak apa-apa, tapi jika dilakukan pasti akan menjadi bahan tertawaan peradaban Shuro, dan juga akan merindingkan hati cabang klan Shuro lainnya. Sedangkan untuk memanggil leluhur, itu lebih buruk lagi. Seperti yang dikatakan Surahan, jika leluhur dipanggil, siapa yang akan mereka bantu? Bagaimanapun, dia sangat jahat. Su Luojing menggelengkan kepalanya, menarik kembali pikirannya, menghela nafas lagi, berbalik dan menghilang. Setelah kembali ke klan Surah, Surah Jing memimpin sekelompok ahli klan Surah ke dalam ruang rahasia. Surah Jing membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Melihat pedang King Xuan ini, mata semua orang di lapangan menjadi panas. Su Luojing tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan kekuatan yang kuat meresap ke dalam pedang King Xuan, tetapi pedang King Xuan tidak rusak sama sekali. Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan muncul di mata Surah Jing. Kemudian, dia mengeluarkan perisai hitam lainnya dan membantingnya ke pedang King Xuan. Bang! Perisai hitam itu tiba-tiba hancur. Melihat pemandangan ini, semua pria kuat saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Saat ini, Surah Jing memuji, itu memang datang dari alam semesta beradab tingkat 4. Orang-orang lainnya mengangguk setuju. Su Luojing melihat pedang King Xuan di tangannya, dan matanya berangsur-angsur menjadi panas. Karena ketika dia memegang pedang ini, dia benar-benar merasakan kekuatan yang tak ada habisnya, kekuatan yang bukan miliknya. Jika tidak ada yang lain, dia benar-benar tak terkalahkan level yang sama sekarang. Objek ilahi, semua orang melihat panas dan keserakahan di mata Surah Jing. Meskipun mereka sedikit tidak senang, mereka tidak melakukan apa-apa. Orang terkuat di klan Surah sekarang adalah Surah Jing. Saat ini, Su Luojing tiba-tiba berkata, pedang ini luar biasa, saya harus mempelajarinya dengan cermat. Semua orang diam dan tidak ada yang keberatan. Su Luojing tidak lagi mempedulikan semua orang, berbalik dan pergi dengan pedang King Xuan. Di aula, setelah semua orang terdiam beberapa saat, Su Luoxiao tiba-tiba berkata, ayo bubar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Istana sekolah tertinggi. Ketika Mahaguru kembali, wajahnya sangat muram. Butuh banyak usaha untuk menjalin persahabatan ini dengan Ye Guan. Tapi aku tidak menyangka persahabatan ini akan dirusak oleh suku Surah dan Xuan. Itu benar-benar membuatnya kesal. Pada saat ini, Taihatian tiba-tiba muncul tidak jauh dari Sinyu. Taihatian berkata dengan suara yang dalam, cendekiawan tertinggi, siapa pemuda itu? Apakah dia benar-benar dari alam semesta beradab tingkat 4? Sinyu menghela nafas dengan suara rendah dan tidak berkata apa-apa. Taihatian sedikit bingung. Sinyu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak peduli apakah dia berasal dari peradaban kosmik tingkat 4 atau bukan. Peradaban Shuro kita seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Saya mengundangnya ke sini hanya karena saya berharap dapat berkomunikasi dengannya. Karena ada banyak hal dalam dirinya yang berada di luar peradaban kosmik tingkat ketiga. Dan dia bersedia berteman dengan kami. Tapi kami memperlakukannya seperti ini. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya lagi. Aku bahkan tidak malu bertemu dengannya lagi. Taihatian berkata dengan suara yang dalam,
Tuan Ye ini sungguh luar biasa. Xinyu terlihat rumit. Tai Atian berkata, apa yang dikhawatirkan oleh para cendekiawan agung? Xinyu mengangguk, meskipun dia telah pergi sekarang, masalahnya belum selesai, terutama bagi klan Xuan dan klan Sura. Jelas bukan suatu berkah bagi mereka untuk mendapatkan kedua benda suci itu. Tai Atian sedikit bingung, bagaimana kamu mengatakan ini? Xinyu berkata dengan suara yang dalam, peti mati darah berasal dari peradaban penyihir. Peradaban ini sendiri aneh dan memiliki tujuan yang tidak diketahui. Peti mati darah bahkan lebih berbahaya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Tuan Ye menekannya, saya secara intuitif memberitahu saya bahwa klan Xuan tidak dapat menekannya. Tai Atian berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah dia benar-benar dari alam semesta beradab tingkat 4? Xinyu menggelengkan kepalanya, tidak, karena dia mengatakan bahwa dia berasal dari peradaban kosmik tingkat pertama. Tai Atian melirik Xinyu dan tidak berkata apa-apa. Xinyu terkekeh, kamu tidak percaya? Tai Atian mengangguk, orang jenius seperti dia pasti tidak bisa dikembangkan oleh peradaban tingkat pertama. Belum lagi peradaban kosmik tingkat pertama, bahkan dalam sejarah peradaban Shuro kita, itu sangat jarang. Xinyu berkata dengan lembut, sebenarnya aku tidak percaya, tapi aku tahu dia tidak akan berbohong padaku, dan tidak perlu berbohong padaku. Tai Atian terdiam. Xinyu menambahkan, oleh karena itu, saya kira dia sendiri seharusnya berasal dari peradaban kosmik tingkat pertama, tetapi orang-orang di belakangnya mungkin berasal dari peradaban tingkat yang lebih tinggi. Tai Atian sedikit mengernyit, orang di belakangnya. Xinyu mengangguk sedikit. Sebenarnya, caraku membantunya sebelumnya sepertinya aku membantunya, tapi nyatanya aku membantu kami. Tai Atian menyipitkan matanya sedikit. Cendekiawan tertinggi berarti orang-orang di belakangnya. Xinyu tidak berbicara, tetapi membuka telapak tangannya, dan botol giok putih muncul di tangannya. Xinyu melihat botol giok putih di tangannya dan berbisik, belum lama ini, saya membandingkan setetes esensi darahnya dengan darah Shuro dari peradaban Shuro kita. Menurut Anda apa hasilnya? Tai Atian terdiam. Xinyu tersenyum dan berkata, tebakanku benar, garis keturunan Shuro telah dikalahkan sepenuhnya. Kekalahan total. Tai Atian perlahan menggenggam tangannya erat-erat, merasa diliputi emosi. Garis keturunan Shuro, ini adalah garis keturunan menakutkan yang diciptakan oleh nenek moyang peradaban Shuro. Namun pada saat ini, garis keturunan Shuro ini sebenarnya dikalahkan oleh garis keturunan Yeguan. Maksudnya itu apa? Orang di belakang Yeguan lebih kuat dari nenek moyang peradaban Shuro. Ekspresi Tai Atian berangsur-angsur menjadi serius. Xinyu menggelengkan kepalanya sedikit, kami tidak takut pada lawan yang kuat. Tapi kami takut pada rekan satu tim yang seperti babi. Kami bisa saja berteman dengannya kali ini dan melakukan pertukaran yang beradab, tetapi karena suku Shuro dan Xuan. Tai Atian tiba-tiba berkata, klan Shuro dan klan Xuan rakus akan keuntungan. Jika mereka bertindak seperti ini, cepat atau lambat mereka akan merugikan seluruh peradaban Shuro kita. Jika klan Taya kita bisa menjadi penguasa peradaban Shuro, kami bersedia bekerja sama dengan Ye. Mari berteman baik, berkembang bersama, dan membuat kemajuan bersama. Xinyu menoleh untuk melihat Tai Atian, sedikit terkejut. Tai Atian berkata dengan suara yang dalam, jika orang di belakang Tuan Ye benar-benar termasuk dalam tingkat pembangkit tenaga listrik itu, maka apa yang telah dilakukan peradaban Shuro kita kali ini sama dengan menyebabkan bencana besar yang tidak terlihat. Terlebih lagi, klan Shuro de Xuan Clan mungkin tidak menyerah. Begitu mereka menemukan masalah dengan Tuan Ye lagi, orang-orang di belakang Tuan Ye kemungkinan besar akan melapor. Jika pihak lain adalah orang dengan temperamen buruk,
maka bukan hanya mereka berdua mereka yang berada dalam bahaya, dan seluruh peradaban Shuro kita. Sinyu terdiam. Tai Atian melanjutkan, meskipun Tuan Ye ini terlihat sangat santai dan mudah didekati, saya dapat merasakan bahwa Tuan Ye ini dapat didekati dengan berbagai cara. Dia masih sangat kejam dan tegas di dalam hatinya. Jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Dia pasti akan membunuh Xuan Ming segera setelah dia mengambil tindakan. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Sinyu. Setelah hening beberapa saat, Sinyu berkata, tentu saja saya bersedia membiarkan klan Taya Anda memimpin, tetapi Anda harus sangat jelas bahwa jika kita merebut kekuasaan saat ini, peradaban Shuro akan berada dalam perselisihan sipil. Tai Atian berkata, tidak perlu ada perselisihan sipil, saya akan menangani masalah ini. Sinyu memandang Tyson, yang berkata dengan suara yang dalam, suku Xuan dan Shuro melakukan kejahatan, jadi kami akan berbuat baik. Kami berinisiatif untuk berteman dengan Tuan Ye dan biarkan dia memahami bahwa suku Xuan dan Shuro tidak mewakili keseluruhan. Setelah terdiam lama, Sinyu mengangguk sedikit, oke. Tangan Tai Atian tiba-tiba mengepal perlahan dan penuh semangat. Maester tertinggi, dia tidak sendirian. Ada istana tertinggi di belakangnya. Dengan dukungannya, itu setara dengan dukungan seluruh istana tertinggi. Yang paling penting adalah dia bisa menahan Sura Divine Guard. Dengan dukungannya, jika klan Taya bertarung dengan klan Shuro di kemudian hari, klan Shuro akan kehilangan bantuan yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan pengawal ilahi Shuro, klan Shuro akan kehilangan kedua tangannya. Sinyu tiba-tiba berkata, kepala klan surgawi. Tai Atian menarik kembali pikirannya dan memandang Sinyu, yang berkata dengan serius, demi peradaban Shuro. Tai Atian mengangguk sedikit, jika saya hanya melakukannya untuk klan Tai, saya dapat sepenuhnya memisahkan klan Tai, dari peradaban Shuro. Bagaimanapun, Tuan Ye masih memiliki kesan yang baik terhadap klan Tai, kami, kanan? Sinyu mengangguk, selanjutnya kamu bisa membuat pengaturan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Meskipun sebelumnya dia tahu bahwa klan Shuro lebih rendah dari generasi sebelumnya. Karena dia telah terlibat dalam penelitian akademis, dia tidak tahu seberapa buruk klan Shuro. Namun pada saat ini, apa yang dilakukan klan Shuro membuatnya sangat-sangat kecewa. Bagaimana peradaban kosmik yang kuat bisa dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki visi dan struktur seperti itu? Inilah mengapa dia bersedia membantu masyarakat Taya. Setelah melihat Sinyu pergi, Tai Tian segera berbalik dan pergi. Di aula Taya, Tai Atian tiba-tiba berkata, pena tuanan. Tai Ananda segera muncul di depan Tai Atian. Tai Atian berkata, mulai saat ini, Anda akan memperhatikan keberadaan Tuan Ye setiap saat. Tidak, mulai sekarang, Anda secara pribadi akan mengambil 10-10%-nya. Alam dewa di sana. Lindungi Tuan Ye secara diam-diam. Tai Ananda sedikit bingung. Ketua, apa ini? Tai Atian berkata dengan suara yang dalam. Klan Shuro dan klan Xuan tidak akan pernah menyerah setelah mereka merasakan manfaatnya. Terlebih lagi, berdasarkan pemahaman saya tentang mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan Tuan Ye hidup-hidup. Bagaimanapun juga, Tuan, kamu cukup jahat. Jika dia besar nanti, pasti akan mengancam mereka di masa depan. Jadi untuk berjaga-jaga, mereka berdua pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuh orang untuk menghindari masalah di masa depan. Wajah Tai Ananda sedikit serius. Ketua, jika kita melakukan ini, kita akan menjadi musuh kedua keluarga ini. Tai Atian perlahan menutup matanya. Bertaruhlah pada nasib negara. Bab 794, Ayahmu, sungguh orang tua yang menyedihkan. Setelah Ye Guan meninggalkan peradaban Sura,
dia menemukan kekosongan dan kemudian kembali ke menara kecil. Ye Guan duduk bersila di pantai, matanya perlahan tertutup, dan aura kuat menyebar di sekelilingnya, mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya. Dia memperoleh banyak hal dari pertempuran sebelumnya. Aura di sekitar Ye Guan semakin kuat, dan ruang serta waktu di sekitarnya secara bertahap menjadi agak terdistorsi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya, dan dua lampu pedang menyala di matanya. Ledakan, aura menakutkan keluar dari tubuh Ye Guan seketika, dan ruang serta waktu di sekitarnya langsung terdistorsi dan berubah bentuk. Tingkat ketuhanan yang ketiga, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ta, saya telah dipromosikan." Xiao Ta berkata, "Selamat." Ye Guan berkata dengan lembut, "Sepertinya pedang King Xuan benar-benar perlu digunakan dengan hemat." Dalam keadaan normal, dia menggunakan pedang King Xuan untuk membunuh secara instan, dan pembunuhan instan semacam ini, selain untuk pamer, tidak membantu budidayanya dengan cara apapun. Dan setiap pertarungan hidup dan mati bisa memberinya keuntungan baru. Pertarungan antara hidup dan mati dapat merangsang potensi seseorang dengan baik. Kali ini, pertarungan dengan orang kuat di alam dewa 100% membuatnya mengetahui tingkat kekuatan tempurnya saat ini. Jika dia bertarung sendirian, dia pasti akan memiliki sedikit lawan, jika tidak terkalahkan. Dan sekarang, dia ingin melawan orang kuat yang menciptakan satu jalan, terutama orang kuat yang menciptakan satu jalan tanpa kelembapan. Karena pada pertarungan sebelumnya, dia belum mencapai batas kemampuannya. Garis keturunan tidak ada gunanya, jadi tentu saja belum mencapai batasnya. Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Ta, saya ingin dipukuli." Xiao Ta berkata, "Ayahmu pernah menjadi bengkak sepertimu di masa lalu, tahukah kamu apa akibatnya?" Ye Guan sedikit penasaran, "Bagaimana?" Xiao Ta berkata, "Saya sangat sedih." "Kamu Guan?" Xiao Ta menambahkan, "Setelah kekuatan seseorang meningkat, tidak dapat dihindari bahwa dia akan membengkak. Ini seperti menjadi kaya secara tiba-tiba di dunia sekuler. Seseorang membengkak, dia akan melakukannya. Jika Anda tidak mengenali diri sendiri dengan jelas, Anda akan menjadi semakin sombong dan berpuas diri. Orang yang berpuas diri tidak dapat berkembang." Setelah mengatakan ini, ia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Jangan salahkan Tuan Ta karena terlalu banyak bicara. Tuan Ta berharap kamu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena ayah dan kakekmu hanya tampan 3 hari setelah setiap perluasan. Terutama ayahmu, dia sangat menyedihkan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa? Saya mengerti maksud Tuan Ta. Jangan khawatir Tuan Ta, saya akan tetap menjaga jantung tetap normal. Bagaimanapun, tujuan saya adalah bintang dan laut, bukan kunang-kunang di depanku." Xiao Ta berkata, "Di bawah bimbingan saya, Anda menjadi lebih baik dan lebih baik lagi." Kamu Guan, setelah saling memuji dengan Taye, Ye Guan sampai di lautan awan. Jauh di dalam lautan awan, Ao Qian sedang berlatih dalam pengasingan. Sekarang Ao Qian sedang berlari menuju alam dewa. Ao Qian memberitahunya sebelumnya bahwa semakin tinggi klan naga, semakin sulit untuk berlatih. Tentu saja, jika dia bisa meningkat, kekuatan tempurnya akan jauh lebih tinggi dari level yang sama. Keahlian tempur Ao Qian adalah salah satu dari sedikit orang seusianya yang bisa mengimbanginya. Ye Guan berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara Ye King sekarang." Xiao Ta berkata, "Dia telah diajar oleh Master Pena Dao Agung, jadi dia tidak akan buruk dalam hal itu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Iya." Tanpa mengganggu Ao Qian, Ye Guan menemukan Yinian lagi.
Yinian masih mempelajari ruang dan waktu khusus di menara. Area ruang dan waktu di mana dia menghilang dan muncul, terkadang berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika waktu dan ruang berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, satu pikiran berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tampak tercengang. Pada saat ini, area ruang waktu kembali normal. Yinian dengan cepat berjalan ke arah Ye Guan. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menyeringai. Ye Guan tersenyum, lalu mengeluarkan manisan Hao dan menaruhnya di tangan Yinian. Begitu dia memikirkannya, senyumannya tiba-tiba menjadi secerah bunga. Dia dengan lembut melepas bungkus permen dan mulai menjilatnya. Ye Guan awalnya ingin meminta nasihat Yinian tentang seni waktu. Tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia sedikit takut dipukul. Terakhir kali saya berpikir untuk mengganti otaknya, itu sangat menyakitinya. Pada saat ini, Yinian tiba-tiba menarik Ye Guan untuk duduk. Dia mengeluarkan buku catatan hitam kecil, lalu membuka buku catatan hitam kecil itu, yang berisi segala macam simbol aneh. Kamu menyaksikan dengan kebingungan. Pada saat ini, Yinian mengeluarkan pena, menunjuk serangkaian simbol, dan berkata perlahan, misalkan waktu sama dengan T, ruang sama dengan V, dan materi sama dengan M. Dalam suatu ruang, materi menempati A ruang tertentu. Jadi jika kita ingin mengontrol waktu, kita harus mengurangkan materi, yaitu V dikurangi M, dan selain materi dalam waktu, ada juga kekuatan waktu. Jadi kita harus memperkirakan hambatan kekuatan waktu, dan hambatan kekuatan waktu akan berbeda-beda pada setiap periode waktu. Oleh karena itu, kita harus menghitung terlebih dahulu hambatan waktu setiap waktu periode, yaitu T dikurangi setelah hambatan waktu diperoleh, kecepatan ruang waktu individu juga dihitung. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Apakah kamu mengerti maksudku? Ye Guan tetap diam. Yinian berkata dengan sedikit sedih. Saya sudah mengatakan ini sangat sederhana. Tidak peduli betapa sederhananya itu akan sangat memalukan. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, sebenarnya, saya mungkin mengerti sedikit. Begitu dia memikirkannya, dia langsung berseri-seri. Baiklah, izinkan saya terus memberitahu Anda, jika menyangkut waktu, ruang, dan materi, kita harus berbicara tentang hukum waktu, ruang, dan materi. Hipotesis. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepertinya musuh datang. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan menara kecil itu. Satu pemikiran, di luar menara, Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ta, apakah dia dari alam semesta beradab tingkat 4? Xiao Ta berkata, apakah kamu tidak mengerti apa yang dia katakan? Wajah Ye Guan penuh garis hitam, apakah kamu mengerti? Xiao Ta berkata, saya mungkin mengerti artinya. Ye Guan terkejut sesaat, lalu bertanya dengan cepat, apa yang dia bicarakan? Xiao Ta berkata, dia ingin memberitahumu bagaimana menggunakan waktu. Ye Guan bertanya, lalu bagaimana? Xiao Ta berkata, tidak lagi. Rumput, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini, ruang dan waktu di belakang Ye Guan tiba-tiba sedikit bergetar, dan setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berpakaian hitam perlahan keluar. 10% keadaan ketuhanan, Ye Guan memandang lelaki tua berbaju hitam itu dan berkata, peradaban Asura. Orang tua berbaju hitam itu menatap Ye Guan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki warisan peradaban kosmik tingkat 4. Apakah itu benar? Ye Guan sedikit mengernyit, kamu bukan dari peradaban Shuro. Tubuh lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba menjadi ilusi. Dalam sekejap,
Pilar batu gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul langsung di ruang dan waktu di sekitar Ye Guan. Dalam sekejap, Ye Guan terjebak oleh pilar batu gelap ini. Guntur dan kilat hitam muncul dari tubuhnya. Pilar batu gelap itu melonjak, dan dalam sekejap, Ye Guan tenggelam oleh petir. Terjadi hening sejenak, berdengung, suara pedang tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Dan kemudian, cahaya pedang menembus guntur dan langsung menebas lelaki tua berbaju hitam itu. Pria tua berbaju hitam itu menyipitkan matanya, melambaikan lengan bajunya, dan cahaya hitam mengenai pedangnya. Ledakan, ketika ledakan terdengar, kedua pria itu mundur secara bersamaan. Ye Guan adalah orang pertama yang berhenti. Dia melihat pria tua berpakaian hitam di kejauhan. Dia gemetar dan melompat ke udara. Sebuah lubang besar terbelah antara langit dan bumi. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam juga memiliki pandangan serius di matanya. Dia awalnya mengira bahwa pemuda di depannya hanya berada pada tingkat ketuhanan ketiga dan dapat dengan mudah ditangani. Dia menyadari bahwa dia terlalu meremehkan kekuatan pendekar pedang muda ini. Tidak berani gegabah, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Tubuhnya gemetar, dan dia meninju dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, kilatan hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Keduanya bertarung lagi. Ledakan, cahaya pedang dan guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan gelombang kejut energi langsung menghancurkan dunia menjadi ketiadaan. Begitu lelaki tua berbaju hitam itu berhenti, tiba-tiba, pedang niat muncul di depannya tanpa peringatan apapun. Pedang itu muncul begitu aneh sehingga lelaki tua berbaju hitam itu mengubah wajahnya. Untungnya, dia bereaksi dengan sangat cepat. Saat pedang itu muncul, perisai petir hitam menghalanginya. Bang, Leiften terkena pedang dan terbelah seketika. Dan saat berikutnya, pedang lain datang untuk membunuhnya. Tidak hanya itu, pedang pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar lelaki tua berbaju hitam pada saat yang bersamaan. Pedang niat ini muncul tanpa peringatan apapun. Orang tua berbaju hitam itu merasa ngeri, tangannya mengepal erat, dan sambaran petir terus keluar dari tubuhnya. Untuk sesaat, guntur menggelegar di seluruh kehampaan, memekakkan telinga. Gemuruh, lampu guntur dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terus pecah, dan kemudian berubah menjadi energi menakutkan yang bergetar di sekitar. Kekosongan langit dan bumi berantakan. Pria tua berbaju hitam itu mundur puluhan ribu kaki sebelum dia berhenti. Begitu dia berhenti, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, dan darah yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengalir keluar. Di kejauhan, Ye Guan berdiri dengan pedang di tangannya, semangat juangnya luar biasa. Saat Ye Guan hendak menghunus pedangnya lagi, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berkata dengan mendesak, "Tunggu." Ye Guan sedikit terkejut. Dia menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan sedikit mengernyit. "Apa?" Pria tua berbaju hitam itu menatap Ye Guan. Wajahnya sangat jelek. "Apakah kamu benar-benar hanya berada pada tingkat ketuhanan ketiga?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah ini masih salah?" Orang tua berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Belum lama ini, sumber sinyal misterius tiba-tiba menyebar di alam semesta. Isinya adalah Anda memiliki warisan alam semesta peradaban tingkat keempat. Tidak hanya itu, sumber sinyal misterius juga berisi informasi real-time." Ye Guan mengerutkan kening. Siapa yang melakukannya? Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Alam semesta peradaban Shuro. Ye Guan bertanya lagi. "Kapan itu dimulai?" Orang tua berbaju hitam berkata, "Lebih dari 10 hari yang lalu." Mata Ye Guan sedikit menyipit. Saat itulah dia mempelajari peradaban Shuro.
yang berarti ada orang lain yang mengincarnya. Peradaban pendaratan raja, atau alam semesta yang beradab tempat tinggal manusia pisau, itu mungkin. Pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata dengan serius, "Aku tidak tahu kamu begitu kuat. Jadi aku sangat menyinggung perasaanmu. Maafkan aku." Setelah mengatakan itu, dia berinisiatif melepas najinya dan meletakkannya di hadapannya, lalu berbalik dan lari. Aturan sungai dan danau, menyerah tanpa membunuh. Kamu Guan. Bersambung.